Saya Indra Safril SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 asal Kabupaten Aceh Barat Daya. Di dalam menjalani pendidikan calon guru penggerak ini, saya dibimbing oleh fasilitator Ibu Yulia Firawati dan pengajar praktik Bapak Muhammad Adli. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi atas filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pemantik untuk refleksi modul 1.1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? 3. Apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan perilaku Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Anak merupakan sehelai kertas kosong yang tidak ada tulisannya. Gurulah yang mengisi tulisan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru. Sebelum saya mempelajari tentang modul 1.1 ini, saya juga merasa berhasil apabila banyak siswa memperoleh nilai yang bagus. Sehingga ketika ada siswa yang tidak berhasil dalam ujian atau mendapatkan nilai kurang bagus, saya cenderung untuk menyepelekannya dan menganggap siswa tersebut siswa yang tidak pandai. Dan saya merasa kecewa ketika setelah ujian siswa tidak berhasil menjawab soal yang saya berikan. Karena orientasi dari apa yang sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya juga beranggapan bahwa murid yang jago berhitung atau jago matematika adalah murid yang pandai. Selama ini saya juga beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru. Gurulah sebagai pemimpin di dalam pembelajaran, sedangkan murid hanya berperan jalani pembelajaran yang diberikan oleh guru. Murid harus fokus dan dipaksa untuk mengikuti selera pembelajaran. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pendidikan yang menuntun. Pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak diibaratkan seperti kertas yang sudah berisi penuh dengan coretan namun masih samar-samar. Tugas pendidiklah menuntun anak untuk menebalkan garis tersebut. Kedua, guru sebagai pamong. Guru sebagai pamong memberi arahan dan tuntunan agar anak dapat mencapai kekuatan kodratnya. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang terkenal yaitu trilogi pendidikan, Ing Ngarso Sun Tolodo, Ing Madia Mangunkarso, Tut Guri Handayani. Guru di depan memberi teladan, guru di tengah memberi semangat, dan guru di belakang memberi dorongan. Yang ketiga, pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan itu tidak statis, namun terus bergerak secara dinamis sesuai dengan tuntunan alam dan tuntunan zaman. Proses menuntun kodrat anak akan lebih maksimal jika disesuaikan dengan kondisi alam tempat anak tinggal dan juga kondisi sosio-kulturalnya. Cara belajar dan interaksi dengan anak juga perlu disesuaikan dengan tuntunan zaman. Yang keempat, pendidikan budi pekerti. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seseorang anak. Keluarga merupakan tempat persemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti.
Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Yang keempat, pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak menekankan bahwa anak memiliki keunikannya masing-masing. Maka pembelajaran harus dirancang sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat, serta potensi yang dimiliki anak, sehingga anak akan mencapai keselamatan, kebahagiaan, baik secara individu maupun masyarakat. Apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan. Yang kedua, memberi kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, pembelajaran memanfaatkan teknologi informasi. Yang keempat, menerapkan merdeka belajar. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Hal ini berarti semua hal yang dilakukan pendidik orientasinya adalah murid. Murid sebagai tokoh utama di dalam pendidikan. Kesimpulan. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodratnya. Yang kedua, anak bukanlah kertas kosong yang bisa kita tulis sesuai keinginan kita. Yang ketiga, pendidikan adalah berhamba pada anak. Selanjutnya, pendidikan bukan hanya aspek kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotor.